wa biha yurzaqun, karena keberkahan zikir itulah mereka dapat rezeki. Batinnya tenang, zahirnya berkepunyaan. Tapi bedanya ahlud dunya dan ahlul akhirah. Kalau ahlud dunya dia zikir untuk rezeki, namanya jalbur rizq, menarik rezeki. Kalau ahlul akhirah dia berzikir sudah gak kepikiran dunia, di saat itulah dunia mengejar dia. Wa qala ta'ala fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jika engkau telah selesai salat, maka berzikirlah kepada Allah baik berdiri, duduk ataupun tidur. Itu disebut zikir hal, ya. Bahwa ini unik. Kamu selesai sholat, tetaplah berzikir meskipun di luar sholat. Itu yang disebut membawa spirit sholat keluar sholat. Kalau sholat itu kan berdiri, ruku, lalu duduk, tawarruk, tasyahud. Itu aja. Jadi sholat zikirnya hanya di satu titik, cuma berbeda gerak. Sedangkan ayat ini mengatakan kalau selesai sholat jangan selesai zikir. Tidak ada namanya saya telah berzikir. Itu konsep yang keliru. Jika ada orang mengatakan saya sudah zikir Buya, saya sudah zikir Ustadz, saya sudah zikir, tapi kok masih gelisah, ya salah ente sih. Zikirnya udahan. Zikir mah gak ada udahannya. Fa idza qadaytumus shalah, kalau selesai sholat zikir dilanjut, baik berdiri, duduk ataupun tidur. Nah itu yang mahal, zikir lagi tidur. Itulah asrarnya para aulia, tidurnya zikir. Antum gimana? Maka para masyayikh kita tidurnya wirid. Kalau tidur kita hizbul akh. وقال صلى الله عليه وسلم ذاكر الله في الغافلين كشجرة خضراء في وسط الهشيم. Ini bukan Hashim ya, Hashim. Diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, orang-orang yang berzikir di tengah keramaian yang lalai seperti ada pohon yang subur di tengah pohon-pohon yang kering. Lihat, biasanya yang sering jadi foto-foto itu, foto-foto apa tuh? Background, ada pohon, belakangnya padang pasir, ya kan? Kira-kira begitu. Zakirullah fil ghafilin kal hayy binal amwat. Orang-orang yang berzikir seperti orang yang hidup, sedangkan orang-orang yang lalai seperti orang yang mati. Jadi kalau ada orang mati negatif itu lalai. Mati positif itu zikrullah. Mati sebelum mati, ya. Maaf, ini belum punya nikah ya. Baratri, maaf ya. Dulu punya suami kan, terus meninggal. Cinta suami, apakah tinggal dekat jenazah suami? Tinggal di kuburan suami, gitu nggak? Enggak. Berani nggak lama-lama dekat jenazah? Enggak. Cuma Sayyidah Aisyah yang cintanya hidup dan mati. Sayyidah Aisyah itu di hujrah Nabi, lalu dikubur oleh baginda SAW. Beliau masih tinggal di kamar itu, tidur sama kuburan, makan dekat kuburan, karena bagi beliau Rasulullah masih hidup. Dan beliau bermuamalah dengan orang yang sudah meninggal seperti bermuamalah dengan orang yang hidup. Dan ini dalil bagi ahlul haqaiq, selama belum menikah lagi itu seperti mahram, hukumnya seperti mahram. Makanya beliau copot hijab ketika di dalam kamar. Jadi kalau masuk kubur jangan nggak pakai hijab, ya. Kenapa? Itu nggak mahram kalian itu. Ya, kalau yang laki-laki mah udah pakai, aman deh. Nggak pakai sarung. Kalau hijau. Terus meninggal ayahandanya.
juga dikubur di situ. Ayahandanya mahramnya bukan? Mahram, maka beliau masih copot hijab. Ketika Sayyiduna Umar wafat, sebenarnya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali juga minta di situ. Tapi isyarat dari Rasulullah waktu beliau hidup, waktu Sayyidina Muhammad SAW dan Sayyidatuna Aisyah masih bersama, sudah jatuh bintang. Bintangnya 3 jatuh. Bintang besar, lalu sedang-sedang. Siapa yang mentakbir? Ayahnya. Nanti akan ada bintang-bintang dunia terkubur di kamarmu. Pertama baginda Rasulullah SAW, yang kedua Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga karena bukan mahram dia kembali ke rumahnya Ummu Umman. Itu dalil bahwa bermuamalah dengan orang yang sudah wafat seperti orang yang hidup. Dan beliau tetap menganggap dirinya istri Rasulullah. Hatta al-yaum, sampai sekarang Sayyidah Aisyah itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti dia katakan Rafidah. Ya, kecuali pada Syiah yang sudah apa istilahnya? Syiah yang munsif. Kan ada Syiah yang sudah munsif, yang sudah sadar lalu tidak menghujat Sayyidah Aisyah. Lucu, mereka menuduh Sayyidah Aisyah pelacur, tapi mereka sendiri mengadakan nikah mut'ah. Lucu. Ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah Ta'ala illa haffat bihimul malaikata wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah Ta'ala fi man 'indah. Hadis ini sahih, ya, ada di Muslim, tapi ini versi Imam Ahmad sepertinya. Tidaklah suatu kaum, nah kita nih kaum, jalasa, duduk di suatu majelis. Majelis itu bahasa Arab yang kemudian diislamikan, diindonesiakan menjadi majelis persuratan rakyat. Bahwa ini bukti jelas bahwa negara ini sudah diislamikan oleh pendirinya. Dewan bahasa Arab bukan? Diwan, apa arti diwan? Bisa runtutan syair. Diwan juga bisa berarti kelompok, bisa juga berarti bangunan, bisa berarti macam-macam arti diwan itu. Tidaklah bermajlis satu kaum, nah itu terjemahan bebasnya, untuk berzikir kepada Allah. Yazkuruna, jamak atau mufrad? Jamak atau single? Ya, plural atau single? Yazkuruna, jamak, plural. Mereka sama-sama satu kaum berzikir kepada Allah. Nah, inilah dalil bahwa zikir jama'i masyru', masnun min sunanil Mustafa SAW. Bahwa berzikir jamaah adalah sunnah Nabi SAW. Jadi kayak kita tadi baca nama Allah, itu nggak usah dikhawatirkan lagi, ya. Apalagi nggak pesantren berani bid'ahin, ya, ngaca dulu. Ini orang pesantren semua di depan saya ini. Mereka nggak ada bid'ahin, ikut-ikut aja malah nikmat ya. Illa hafat bihimul malaikah, malaikat mengerubungi. Makanya zikir itu walaupun tempat tadi panas terasa sejuk, walaupun badan saya lemas terasa kuat. Ya, kalau situ paling pojok kan, yang ini dapat AC, itu dapat kipas angin, lah kita dapat keringat. Tapi alhamdulillah, ya, nikmat. Jadi zikir itu bikin hafat bihimul malaikah, dikipas-kipas malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat. Rahmat punya siapa? Punya Allah. Yang disebut rahmat siapa? Rasulullah. Maka kadang-kadang beberapa antum zikir ketemu Rasulullah SAW, udah istiqomah aja, ya, nggak usah dipaksa-paksa mau ketemu Rasulullah. Nanti kalau haknya pasti ketemu. Ghasyiyatuhumur rahmah, aslur rahmah Sayyidina al-Mustafa SAW. Pokoknya rahmat itu Nabi Muhammad SAW. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Jadi artis langit. Orang yang nyebut nama Allah di bumi, Allah akan sebut nama dia di langit. Bahkan tidak hanya di langit, disebut di arasy.
Langit itu tempat malaikat, aras itu tempat nabi dan wali. Di aras itu banyak bagi-bagiannya, tapi kita bagi 4 aja. Itu banyak. 1 Nabi Muhammad SAW, yang kedua para anbiya, yang ketiga para Nabi Muhammad SAW, para rasul, anbiya, aulia, 4 aja. Nah, nanti yang aulia ini yang bagian banyaknya. Malaikat nggak masuk. Malaikat nggak sampai makomnya makom arsyah. Walaupun disebut malaikat iliyin. Malaikat tertinggi itu hanya yang berkontak ke aras, namanya hamalatul arsy, pemikul aras. Sayyidina Jibril, dia hanya dengar. Jadi mereka hanya dengar kalam, tapi tidak melihat yang berkalam. Tidak bertemu dengan yang berkalam. Yang boleh bertemu dengan yang berkalam cuma Sayyidina Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang ini jadi artis dari sana. Gimana? Pada pengen terkenal kan di dunia? Itu macam Bismillah. Apalagi cuma terkenal di YouTube, apalagi cuma terkenal TV. Nggak ada apa-apa, antum ada TV di langit. Mereka nonton semua tuh, nonton ke kita. Belum lagi formalitasnya, setiap hari ada yang lapor. Ada yang lapor, ya Rob, kami meninggalkan mereka, mereka sedang menyebut namamu. Allah lebih tahu, tapi formalitas laporan. Mereka lapor di Lauh Mahfuz, masuklah daftar antum ke Lauh Mahfuz. Baru sampai Lauh Mahfuz, yang seneng dulu. Ya, begitulah terus. Tapi ada yang menyebut nama Allah karena tujuan. Allah itu tidak perlu tujuan. Yang butuh tujuan itu yang belum sempurna. Allah telah sempurna, selalu sempurna. Maka dia mencipta tidak perlu ada tujuan. Tujuan itu untuk makhluknya. Jadi ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa itu jangan dipahami Allah bertujuan. Bukan, Allah menciptakan kamu, tujuan kamu adalah untuk ketemu dia. Bukan tujuan Allah. Ini karena gak belajar ilmu akidah, orang-orang kebalik-balik nyebutnya. Tahu tafsir tapi gak tahu akidah, gawat. Maka sebelum mentafsir mesti kuasai ilmu akidah. Jangan kayak yang di provinsi sebelah kita nih, yang mengatakan wajadaka dhallan fahada. Allah mendapatimu sesat hai Muhammad. Lalu dia memberimu hidayah. Kata si ustadz nih, Allah itu mendapati Nabi Muhammad dulu sesat. Jadi Nabi Muhammad dulu sesat. Kata siapa? Si ustaz. Masya Allah, betul-betul. Ini akibat menafsir. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali tadi. Bahaya mentafsir dengan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap antum menjadi bahan bakar nanti di neraka. Jangan coba-coba, ya. Saya pun minta ampun kepada Allah apabila mentafsir dengan hawa nafsu. Auzubillah min dzalik. Yang ada, ya kita menggali yang di dalam lagi. Itu aja. Kalau orang nggak terima nggak apa-apa. Kan dulu kita mentafsir Qul huwallahu ahad. Ya ada nggak terima ya nggak apa-apa. Kan nggak pasti benar. Yang benar kan Qul huwallahu ahadnya. ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله تعالى ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. Coba tuh hadis-hadis Imam Ghazali itu hafal semua lah itu. Itu nggak ada beliau satupun yang nyontek, itu hafal semua itu. Terus tiba-tiba ada ustadz sekarang mengatakan Imam Ghazali nggak ahli hadis. Kepalamu berhadas. Tidaklah satu kaum duduk lalu mereka berzikir, tidak berzikir dan tidak bersolawat, ada dua. Maka taharatul majlis dua, zikrullah dan solawat. Ngumpul-ngumpul mau di kafe, silakan ngumpul di kafe. Antum kan nggak haram tuh duduk di kafe. Ini kan mahasiswa nih senang nongkrong, ya.
Oh ya, Bang Dik juga punya goa ya. Goa bid'ah. Cari goanya gak ketemu. Tulisan doang. Goa. Ternyata go tuh Allah. Keren tuh Bang Dik ya. Orang-orang yang bermajlis lalu tidak membersihkan, tidak mengisi majlisnya, dua hal: menyebut nama Allah, salawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali hasratan, dia akan menyesal pada hari kiamat ya. Makanya kita setiap mau ngaji salawat dulu ya, jangan kemudian ngeluh kapan sih turunnya, sengaja biar adem dulu. Kan dari jalan kan panas tuh, macet, ngebel orang, dibel orang kan kesel tuh. Diademinnya pakai selawat. Itu rahasianya kenapa saya minta teman-teman selawat dulu biar adem ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah ya. Ini ada di riwayat Imam Abu Nu'aim ya. Yang paling afdol yang dikatakan para nabi oleh para rasul sebelum aku, yaitu la ilaha illallah. Maka ketika Sayyidina Musa minta zikir khas yang diberi Allah, la ilaha illallah. Jadi sekelas Sayyidina Musa, zikir khasnya la ilaha illallah. Terus antum mau yang aneh-aneh? Udah hajar aja baca la ilaha illallah. Nanti kalau muncul nama-nama yang unik, nikmati. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallaha dubura kulli salatin 33. Siapa yang bertasbih setelah salat 33. Pakai angka enggak? Bawa dalil pakai angka boleh, ini dia. Wa hamida 33, bertahmid 33 kali. Wa kabbara 33, takbir juga 33 kali. Apakah itu pembatasan? Tidak. 33. Kalau saya nyebutnya 32, bid'ah enggak? Enggak. Kalau 34, enggak juga. Itu cuma contoh. Jadi kalau yang mengatakan bid'ah lebih, saya kurang bisa paham ya. Wa khatamal mi'ah, ini contoh aja. Lalu ditutup yang ke-100, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat dzunubuhu, diampuni dosanya, walau kanat misla zabadil bahri, meskipun sebanyak buih di lautan. Pernah ngitung? Saya nggak sempat ngitung gitu ya. Beberapa guru kami mengatakan kecuali dosa besar. Dulu saya juga menganggap itu, tapi setelah kita timbang-timbang dengan hadis-hadis yang banyak, ternyata kabiran kana aw saghiran, mau besar mau kecil, kalau kita tenggelam dalam lafaz la ilaha illallah, maka dosanya ikut lenyap. Jadi nggak usah khawatir, kan kita nggak ada yang suci tuh. Saya juga nggak suci, antum juga nggak suci. Saya yakin ini wajah-wajah pendosa semua nih, apalagi saya sendiri ya. Kita banyak-banyak baca la ilaha illallah, leburkan itu. Nanti la ilaha illallah ini akan membakar dosa kita, terbakar itu dosa. Makanya sebagian orang kalau zikir panas, Allah lagi bakar dia itu ya. Sebagian orang bisa menciumnya, sebagian masyayikh bisa mencium baunya, tapi kadang-kadang dia senyum-senyum aja ya. Oh, si anu lagi dibakar. Bahkan baunya dia tahu ini dosa apa yang dibakar. Antum udah fokus aja sama Allah kalau lagi zikir tuh ya. Jangan takut nanti ketahuan. Kan ilmu batin ya. Allah yang batin yang ngasih tahu. Wa ruwiya anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu hadis Muslim ya. Riwayatnya panjang ya. Apalah, kita baca aja lah ya. Ada seorang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, tawallat 'anid dunya,
dunia kok nggak pernah datang ke aku. Wa qalat dzatu yadayya, asetku sedikit wahai Rasulullah, nabung-nabung tapi nggak pernah kumpul. Wa qala alaihi salatu wassalam, apa kata Rasulullah? Payah kamu ya. Aina anta min salatil malaika wa tasbihil khalaik wa biha yurzaqun. Ini dahsyat ini. Ini mau kaya kan? Tapi nggak perlu ngarepin Allah kasih langsung. Nggak perlu ingat-ingat itu. Zikir aja kerjaannya. Zikir apa? Aina anta min salatil malaika. Kamu sudah tahu belum salatnya malaikat gimana? Tasbihnya makhluk dengan apa? Dan karena sholat dan zikir mereka itu, Allah berkahi rezeki mereka. Malaikat tidak makan nasi loh. Dengan apa mereka kenyang? Kalau zikir. Itu sebabnya malaikat hadir ke majelis kita kalau orang lagi zikir. Di situ dia ada resto ribat. Di resto ribat setiap hari apa? Itu malaikat datang sekedar menyantap. Itu hari Jumat ya, jalannya alhamdulillah. Terima kasih Bu Yasfi, Bu Aldomi, David Daus, Ami Falah ya, Laura Ali sudah mau memimpin zikir. Mereka berempat aja kan, mereka diuji mau ntar tuh ya, ada murid rebutan punya murid ya. Ya, kadang-kadang ada orang teman kita mimpin kurang serap, ngerendahin apa enggak atau ngikutin. Kalau dia ngikutin, dia akan mendapatkan sirnya. Kenapa zikir jamaah itu mahal? Karena orang di situ tukar-tukaran kunci zikir. Antum kalau sendiri walaupun naik langsung, tapi nggak punya khazanah, nggak punya cakrawala. Tapi kalau sering bermajelis, istilahnya kaya, zikirnya kaya, berkahnya banyak. Karena satu zikir dibaca oleh satu orang, sekian malaikat mendekat. Wabiha yurzaqun, karena keberkahan zikir itulah mereka dapat rezeki. Batinnya tenang, zahirnya berkepunyaan. Tapi bedanya ahlud dunya dan ahlul akhirah. Kalau ahlud dunya dia zikir untuk rezeki, namanya jalbur rizq, menarik rezeki. Kalau ahlul akhirah dia berzikir sudah gak kepikiran dunia, di saat itulah dunia mengejar dia. Jadi ternyata dunia itu seperti seorang yang jual mahal, pas ditinggal nyari, ditinggal ngejar, disapa, assalamualaikum, lu siapa? Bawa modal dong, gitu kan. Pas ditinggal, manggil-manggil, mas, ngejar, itu dia. Jadi dunia jangan ditimbang sama zikir. Satu subhanallah lebih mulia dari dunia dan sisinya. Titik. Maka jangan minta dunia dengan subhanallah. Itu yang kita sebut kemarin itu selamat onta dan orang. Ya, masa antum minta dunia yang hina dengan Rasulullah yang paling mulia? Itu kebangetan kurang ajarnya itu. Tapi boleh indal awam, bagi orang awam. Kalau bagi orang yang khawas, yang beradab, yang tahu adab ma'rifatullah, gak berani dia. Makanya Sidi Syekh Abdul Hasan Syazili marahnya gak tanggung-tanggung. Apa kata beliau? Murid makhluk paling dimurkai yang minta apa? Kepada Allah dengan amal akhirat untuk urusan duniawi. Kecil sekali, kecil. Ya, semakin kepikiran dunia semakin jauh dia. Udah gitu, itu rumusnya. Karena dia sok jual mahal, maka tinggal-tinggallah dia. Ya, cuek-cueki, nanti dia kangen sama antum. Ntar dia WA duluan dia. Dunia nge-WA kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masuk ya hadisnya? Masuk ya. Hadis ini walaupun tidak sampai derajat sahih, cuma ini sesuai dengan yang sahih dari hadis dan yang mutawatir dari Qur'annya. Qala faqultu wa madza ya Rasulullah? Apa tasbih dan salatnya malaikat dan tasbihnya semua makhluk ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW mengatakan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ya, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Sini tambahin wa bihamdi.
Astaghfirullah mi'at marah, ini sebenarnya gabungan maknawi, riwayat bina'ana. Istighfar 100, subhanallah bihamdihi lazim 100, antara terbit fajar dengan syuruk ya. Ila antasala subuh ta'tika dunya raghimatan saghiratan. Kalau kamu sudah mulai mampu berzikir begini, tidak kepikiran dunia sejenak saja, dunia akan mendatangi kepadamu. Raghimah itu, jadi di pinggang kita ada tali, ujung talinya dimoncong hidungnya dunia. Dunia itu ibarat seperti hewan ternak, kayak sapi. Diapain namanya tuh? Dicocok tuh. Jadi kita mau kemana dia ngikut, jangan kita yang ikut dia. Kan ada orang tuh bawa anjing, mohon maaf, entah anjing yang menarik dia, entah anjing yang ditarik dia. Entah dia yang menarik anjingnya. Jangan begitu ya, nanti saya tersinggung gitu ya. Saghirah, dunia jadi kecil. Nah nih, belajar pelan-pelan untuk dunia itu. Sesaat ba'da apa? Ba'da subuh. Nih, ini istiqomahin. Ini kan pegangan saya. Kalau saya ketinggalan, saya qadha biasanya. Ngantuk sekali, kadang-kadang ketiduran. Lagi zikir tidur, nikmat sekali tuh. Tidur dalam zikir tuh nikmat. Makanya kalau ada orang ketidur lagi zikir, saya biarin aja. Berarti Anda mendapatkan as-sakinah. Ya, itu rezeki juga tuh, ya. Orang itu nggak bisa tidur kalau nggak tenang. Dia zikir terus kayak Zizah kan, pernah gitu kan? Itu bagus. Mulia Zulasi nggak boleh bangunin, nggak boleh gebrak meja, nggak boleh. Termasuk guru kalau ngajar, terus muridnya ketiduran, itu sebenarnya bagus. Berarti suara gurunya mengantarkan tidur. Ini serius, soalnya bukan canda loh. Secara psikologis ya. Jadi antara subuh sama terbit matahari itu kira-kira ada berapa menit? Sejam. Kelamaan itu. Ya 40 menit lah ya. 40 menit sibuk zikir aja, bisa nggak? Lawan dunianya. Dan antum merasakan gak nyampe 40 hari itu nggak rasa dunia itu kayak udah talak rasanya. Talaknya bukan talak 1, kalau talak 1 masih bisa balik. Talak 3 rasanya. Dan waktu yang paling bagus lagi ba'da asar sampai maghrib. Kalau lagi nggak kemana-mana, kan ini kan bukan pejabat, bukan presiden, wakil presiden. Kalau presiden ya wiridan dia khidmat ke umat, menteri khidmat ke presidennya, gubernur ke provinsinya, wali kota bupati ke kotanya, pak desa, kades ya ke desanya. Kalau kita kan bukan ya, terus so sibuk, tahu-tahu sibuknya itu gadget sama tablet. Pas buka-buka hizb al-youtubiyah dan ad-netflixiyah, Netflix. Gimana antum mau kolbunya benar-benar netral dan diikuti, dikejar dunia? Sebelum kerja dunia sudah dimasukin ke kolbu, akhirnya nggak pernah dunia ngikut, kita yang ikut dunia jadinya. Itu yang membuat orang gelisah. Jadi salah satu kegelisahan seorang hamba, semakin dia membiarkan dunia masuk terus. Nah, yang sama hadangnya zikrullah ini. Zikir. Nah, zikir ini dimulai dari zikir kolbu, lalu keluarkan dengan lafaz subhanallah. Ya. Insya Allah, Allah berkahi ya. Nah, ini lafaznya tidak sahih ya. Bisa kita baca. Yang sahihnya yang setelahnya. Jika seorang hamba berkata alhamdulillah mala'at ma bainas sama'i wal ard. Kalau orang baca alhamdulillah, ya, langit bumi penuh. Yang kedua dia baca, Allah ngomong sal tu'ta. Kamu mau apa? Saya kasih. Nanti kalau hamba yang beradab yang ngomong ya Rabb, belum aku wujud, engkau sudah tahu. Allah tersenyum, ridha, diberi apa saja yang terbaik buat dia, bukan terbaik menurut dia. Terbaik menurut Allah itu global, besar. Kalau terbaik menurut kita parsial, kecil. Nah, kebanyakan itu kita minta kebaikan menurut kita.
Sayyidina Al-Khidir mengajarkan kebaikan menurut Allah, bukan menurut kita. Al-baqiyatus salihat, kata Rasulullah SAW, hunna. Nah, jadi ada yang disebut warisan yang kekal. Mati, dia tetap ada. Apa itu? La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita nyebutnya dulu apa? Masih ingat? Zikir maqalid. Zikir apa? Masih ingat ya? Nah, zikir maqalid ada nggak di maksurat? Ada ya? Maksurat kita ada ya? Maksurat kan banyak. Qala ma min rajulin yaquluha illa ghufirat dhunubuhu walau kanat mithla zabadil bahri. Kalau ada orang membaca ini, semua dosanya diampuni meskipun sebanyak buih di lautan ya. Kalau di beberapa riwayat ditambahin angkanya. Wa'lam. Nah, ini penutupnya. Anna an-nafi' min jumlatil adhkar ma hadara fihi al-qalb. Ini kaidah. Jadi bukan angka yang fokus kita, tapi kualitasnya. Sesungguhnya yang bermanfaat dalam jumlah zikir bukan angka kuantitatif, tapi angka kualitas. Ma hadara fil qalb. Apa yang disebut angka kualitas? Qimah, bukan iddah, tapi qimah, yaitu hadara fihil qalb, zikir yang hadir hati kita. Makanya zikir kita mulai dengan gelombang yang pelan. La ilaha illallah. Awal-awal begitu, lama-lama kita kencengin supaya dia tambah asik, tambah asik, tambah asik, tambah asik. Pertama baca hu Allah, hu Allah, pelan-pelan, lama-lama hu Allah. Lama-lama hilang, bisa hu aja, bisa Allah aja. Ya. Kalau nyeter starter motor mobil, awalnya kan gimana dia? Getar gak? Lama-lama nah, sama ini juga kendaraan. Begitu dia. Wa ma adahu fa huwa qalilul jadwa. Selain manhaj ini, apa itu? Zikir yang hati tidak hadir, maka dia kurang nilainya. Fa'innal maksud dari zikir bukan ngitung angka, tapi al-uns billah, bermesraan kepada Allah. Intim. Nah, uns itu intim kepada Allah, manja-manja kepada Allah. Jadi Allah itu, ini bahasa nakalnya Pak, senang dipacari. Tapi ini nggak boleh pakai ya, cukup hari ini aja. Nah, antum harusnya yang dipacari Allah. Tapi bahasa ini sepertinya tidak layak. Kita ganti aja istilahnya. Allah itu senang kalau kita bercinta dengannya, bermanja-manja kepadanya ya. Siapalah kita mencari Allah, kan nggak layak lah, yang dipacari makhluk. Wazalika bil mudawamati ala dzikri ma'a huduril qalbi wa bidzalika yu'manu su'ul khatimati fahasab. Nah, dan itu semua mencapai kedekatan kepada Allah itu tidak mungkin kecuali dengan mudawamah, berusaha mendawamkan zikir. Nah, kalau ini namanya dawam. Ya. Walaupun dia tidur, dia tetap dawamu zikri. Ma'huduril qalbi, dengan hadirnya hati. Wa bidzalika, dengan itulah caranya seseorang aman dari su'ul khatimah. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa ada su'ul khatimah? Sederhana, dia beribadah tidak dengan kolbunya. Maka ini menjelaskan hadis, ada orang jarak dia dengan surga cuma 1 jengkal, tapi su'ul khatimah karena ibadahnya baru kuantitas, belum dengan kualitas kolbunya. Kita memohon kepada Allah ayyu'inana ala dzikri. Allah membantu kita untuk menyebut namanya, baik lisan, tubuh, zahir, batin, ya, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dan kita mohon kepada Allah supaya zikir ini menjadi dawam. Dengan dawamnya Allah, bukan dengan dawamnya kita. Dengan bakoknya Allah, bukan dengan bakoknya kita. Dan kita memohon kepada Allah untuk memberi hadiah
hudurul qalb. Semoga Allah menjadikan hati itu sadar dalam berzikir. Dan yang terakhir kita memohon kepada Allah, semoga Allah menutup hidup kita dengan husnul khatimah bi barakatil habib sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa biha yurzaqun, karena keberkahan zikir itulah mereka dapat rezeki. Batinnya tenang, zahirnya berkepunyaan. Tapi bedanya ahlud dunya dan ahlul akhirah. Kalau ahlud dunya dia zikir untuk rezeki, namanya jalbur rizq, menarik rezeki. Kalau ahlul akhirah dia berzikir sudah gak kepikiran dunia, di saat itulah dunia mengejar dia. Wa qala ta'ala fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jika engkau telah selesai salat, maka berzikirlah kepada Allah baik berdiri, duduk ataupun tidur. Itu disebut zikir hal, ya. Bahwa ini unik. Kamu selesai sholat, tetaplah berzikir meskipun di luar sholat. Itu yang disebut membawa spirit sholat keluar sholat. Kalau sholat itu kan berdiri, ruku, lalu duduk, tawarruk, tasyahud. Itu aja. Jadi sholat zikirnya hanya di satu titik, cuma berbeda gerak. Sedangkan ayat ini mengatakan kalau selesai sholat jangan selesai zikir. Tidak ada namanya saya telah berzikir. Itu konsep yang keliru. Jika ada orang mengatakan saya sudah zikir Buya, saya sudah zikir Ustadz, saya sudah zikir, tapi kok masih gelisah, ya salah ente sih. Zikirnya udahan. Zikir mah gak ada udahannya. Fa idza qadaytumus shalah, kalau selesai sholat zikir dilanjut, baik berdiri, duduk ataupun tidur. Nah itu yang mahal, zikir lagi tidur. Itulah asrarnya para aulia, tidurnya zikir. Antum gimana? Maka para masyayikh kita tidurnya wirid. Kalau tidur kita hizbul akh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dzakirullahu fil ghafilin ka syajaratin khadra fi wasatil hashim. Ini bukan Hashim ya, Hashim. Diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, orang-orang yang berzikir di tengah keramaian yang lalai seperti ada pohon yang subur di tengah pohon-pohon yang kering. Lihat, biasanya yang sering jadi foto-foto itu, foto-foto apa tuh, background, ada pohon, belakangnya padang pasir, ya kan? Kira-kira begitu. Zakirullah fil ghafilin kal hayy binal amwat. Orang-orang yang berzikir seperti orang yang hidup, sedangkan orang-orang yang lalai seperti orang yang mati. Jadi kalau ada orang mati negatif itu lalai. Mati positif itu zikrullah. Mati sebelum mati, ya. Maaf, ini belum punya nikah ya. Baratri, maaf ya. Dulu punya suami kan, terus meninggal. Cinta suami, apakah tinggal dekat jenazah suami? Tinggal di kuburan suami, gitu nggak? Enggak. Berani nggak lama-lama dekat jenazah? Enggak. Cuma Sayyidah Aisyah yang cintanya hidup dan mati. Sayyidah Aisyah itu di hujrah Nabi, lalu dikubur baginda SAW. Beliau masih tinggal di kamar itu, tidur sama kuburan, makan dekat kuburan, karena bagi beliau Rasulullah masih hidup. Dan beliau bermuamalah dengan orang yang sudah meninggal seperti bermuamalah dengan orang yang hidup. Dan ini dalil bagi ahlul haqaiq, selama belum menikah lagi itu seperti mahram, hukumnya seperti mahram. Makanya beliau copot hijab ketika di dalam kamar. Jadi kalau masuk kubur jangan nggak pakai hijab, pakai hijab.
Ya, kenapa? Itu nggak mahram kalian itu. Ya, kalau yang laki-laki mah udah pakai aman deh. Nggak pakai sarung. Kalau hijau. Terus meninggal ayahandanya, juga dikubur di situ. Ayahandanya mahramnya bukan? Mahram. Maka beliau masih copot hijab. Ketika Sayyiduna Umar wafat, sebenarnya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali juga minta di situ. Tapi isyarat dari Rasulullah waktu beliau hidup, waktu Sayyidina Muhammad SAW dan Sayyidatina Aisyah masih bersama, sudah jatuh bintang. Bintangnya 3 jatuh. Bintang besar, lalu sedang. Siapa yang mentakbir? Ayahnya. Nanti akan ada bintang-bintang dunia terkubur di kamarmu. Pertama baginda Rasulullah SAW, yang kedua Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga karena bukan mahram dia kembali ke rumahnya Ummu Umman. Itu dalil bahwa bermuamalah dengan orang yang sudah wafat seperti orang yang hidup. Dan beliau tetap menganggap dirinya istri Rasulullah. Hatta al-yaum, sampai sekarang Sayyidah Aisyah itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti dia katakan Rafidah. Ya, kecuali pada Syiah yang sudah apa istilahnya? Syiah yang munsif, kan ada Syiah yang sudah munsif, yang sudah sadar lalu tidak menghujat Sayyidah Aisyah. Lucu, mereka menuduh Sayyidah Aisyah pelacur, tapi mereka sendiri mengadakan nikah mut'ah. Lucu. Ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah Ta'ala illa haffat bihimul malaikata wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu Ta'ala fi man 'indah. Hadis ini sahih, ya, ada di Muslim, tapi ini versi Imam Ahmad sepertinya. Tidaklah suatu kaum, nah ini kita nih kaum, jalasa, duduk di suatu majelis. Majelis itu bahasa Arab yang kemudian diislamikan, diindonesiakan menjadi majelis persuratan rakyat. Bahwa ini bukti jelas bahwa negara ini sudah diislamikan oleh pendirinya. Dewan bahasa Arab bukan? Diwan, apa arti diwan? Bisa runtutan syair. Diwan juga bisa berarti kelompok, bisa juga berarti bangunan, bisa berarti macam-macam arti diwan itu. Tidaklah bermajlis satu kaum, nah itu terjemahan bebasnya, untuk berzikir kepada Allah. Yazkuruna, jamak atau mufrad? Jamak atau single? Ya, plural atau single? Yazkuruna, jamak, plural. Mereka sama-sama satu kaum berzikir kepada Allah. Nah, inilah dalil bahwa zikir jama'i masyru', masnun min sunanil Mustafa SAW. Bahwa berzikir jamaah adalah sunnah Nabi SAW. Jadi kayak kita tadi baca nama Allah, itu nggak usah dikhawatirkan lagi, ya. Apalagi nggak pesantren berani bid'ahin, ya, ngaca dulu. Ini pesantren semua di depan saya ini. Mereka nggak ada bid'ahin, ikut-ikut aja malah nikmat ya. Illa haffat bihimul malaikah, malaikat mengerubungi. Makanya zikir itu walaupun tempat tadi panas terasa sejuk, walaupun badan saya lemas terasa kuat. Ya, apalagi itu paling pojok kan, yang ini dapat AC, itu dapat kipas angin, lah kita dapat keringat tuh. Tapi alhamdulillah, ya, nikmat. Jadi zikir itu bikin hafat bihimul malaika, dikipas-kipas malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat. Rahmat punya siapa? Punya Allah. Yang disebut rahmat siapa? Rasulullah. Maka kadang-kadang beberapa antum zikir ketemu Rasulullah SAW, udah istiqomah aja, ya, nggak usah dipaksa-paksa mau ketemu Rasulullah. Nanti kalau haknya pasti ketemu. Ghasyiyatuhumur rahmah, aslur rahmah Sayyidina al-Mustafa SAW. Pokoknya rahmat itu Nabi Muhammad SAW.
wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi artis langit. Orang yang nyebut nama Allah di bumi, Allah akan sebut nama dia di langit. Bahkan tidak hanya di langit, disebut di arsy. Langit itu tempat malaikat, arsy itu tempat nabi dan wali. Di arsy itu banyak bagi-bagiannya, tapi kita bagi 4 aja. Itu banyak. 1 Nabi Muhammad SAW, yang kedua para anbiya, yang ketiga para Nabi Muhammad SAW, para rasul, anbiya, aulia, 4 aja. Nah, nanti yang aulia ini yang bagian banyaknya. Malaikat nggak masuk. Malaikat nggak sampai makomnya makom arsyah. Walaupun disebut malaikat illiyin. Malaikat tertinggi itu hanya yang berkontak ke arsy, namanya hamalatul arsy, pemikul arsy. Sayyidina Jibril, dia hanya dengar. Jadi mereka hanya dengar kalam, tapi tidak melihat yang berkalam. Tidak bertemu dengan yang berkalam. Yang boleh bertemu dengan yang berkalam cuma Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang ini jadi artis dari sana. Gimana? Pada pengen terkenal kan di dunia? Itu mah cemen. Bismillah. Apalagi cuma terkenal di YouTube, apalagi cuma terkenal TV. Nggak ada apa-apa, antum ada TV di langit. Mereka nonton semua tuh, nonton ke kita. Belum lagi formalitasnya, setiap hari ada yang lapor. Ada yang lapor, ya Rob, kami meninggalkan mereka, mereka sedang menyebut namamu. Allah lebih tahu, tapi formalitas laporan. Mereka lapor di Lauh Mahfuz, masuklah daftar antum ke Lauh Mahfuz. Baru sampai Lauh Mahfuz, jangan senang dulu. Ya, begitulah terus. Tapi ada yang menyebut nama Allah karena tujuan. Allah itu tidak perlu tujuan. Yang butuh tujuan itu yang belum sempurna. Allah telah sempurna, selalu sempurna. Maka dia mencipta tidak perlu ada tujuan. Tujuan itu untuk makhluknya. Jadi ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa itu jangan dipahami Allah bertujuan. Bukan, Allah menciptakan kamu, tujuan kamu adalah untuk ketemu dia. Bukan tujuan Allah. Ini karena gak belajar ilmu akidah, orang-orang kebalik-balik nyebutnya. Tahu tafsir tapi nggak tahu akidah, gawat. Maka sebelum mentafsir mesti kuasai ilmu akidah. Jangan kayak yang di provinsi sebelah kita nih, yang mengatakan wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapatimu sesat hai Muhammad. Lalu dia memberimu hidayah. Kata si ustadz nih, Allah itu mendapatkan Nabi Muhammad dulu sesat. Jadi Nabi Muhammad dulu sesat. Kata siapa? Jadi kita membacanya ini banyak Masya Allah, betul-betul. Daftar ini akibat menafsir. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali. Itu ada bahaya mentafsir dengan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap untuk menjadi bahan bakar nanti di neraka. Jangan coba-coba. Ya. Saya pun minta ampun kepada Allah apabila mentafsir dengan hawa nafsu. Auzubillah min dzalik. Yang ada, ya kita menggali yang di dalam lagi. Itu aja. Kalau orang nggak terima nggak apa-apa. Kan dulu kita mentafsir Qul huwallahu ahad. Dipindahkannya kiblat. Ya, ada nggak terima ya nggak apa-apa. Kan nggak pasti benar. Yang benar kan Qul huwallahu ahad. Yang ada di Baitul Maqdis, lalu dipindahkan ke Al-Bait Al-Haram. Yang ke itu yang pertama. Dan juzuk kedua maq'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha ta'ala wa lam yusallu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratan yawm al-qiyamah. Coba tuh hadis-hadis Imam Ghazali itu hafal semua itu. Itu nggak ada beliau satu pun yang nyontek itu hafal semua. Yang terjadi di bulan Sya'ban, yang terjadi di bulan Sya'ban. Terus tiba-tiba ada ustaz sekarang mengatakan Imam Ghazali nggak ahli hadis. Amal sanawi. Kepalamu berhadas. Di setiap tahun, sebagaimana tidaklah satu kaum duduk pertubuhan lalu mereka berzikir, tidak berzikir dan tidak bersolawat. Ada dua. Bahkan negara
Maka kerajaan, taharatul majlis setiap 2, tahunnya zikrullah dan mesti ada salawat. laporan. Ngumpul-ngumpul mau di kafe, silakan ngumpul kafe. Dikirimkan Antum kan nggak haram tuh duduk kafe. malam-malam. Ini Ini anak mahasiswa nih senang pada bulan nongkrong. Sya'ban ini. Oh ya, Bang Dik Ada juga yang punya diangkat goa siang, ya. ada yang diangkat malam, ya. Ada yang Goa diangkat bid'ah. Jumat, ada yang diangkat Cari goanya nggak ketemu, Ahad, tulisan doang. Khamis dan, Goa. bukan Ahad ya. Setiap hari Ternyata Khamis, go tuh, setiap hari Allah Isnin. keren tuh Bang Dik ya. Lalu apalagi yang terdapat pada bulan Sya'ban? Takdirul Orang-orang yang bermajlis lalu tidak membersihkan, tidak mengisi majelis yang dua Jadi hal, kita ini menyebut apakah nama akan Allah, terkena salawat ke pandemi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terkena virus COVID kecuali di masa hasratan mendatang? dia akan Apakah menyesal umur pada kita hari panjang, apakah umur kita kiamat. pendek? Makanya Ditentukan kita pada setiap mau ngaji salawat dulu, surat kerjanya kepada malaikat, jangan kemudian keputusannya dulu kepada apa malaikat sih turunnya mau sengaja biar pada adem bulan dulu. Kan dari jalan kan di panas dalam tuh, itu macet, sudah ditulis semua. apa Namun, ngebel orang, dibel surat orang kan kesal kerjanya, tuh. kira-kira seperti Di itu, ademinnya kalau pakai kita selawat. ibarahkan, kita Itu rahasianya kenapa saya baru minta ditentukan teman-teman pada bulan. salawat dulu, Ya. biar adem. Maka siapa saja Ya. yang selama bulan Waqala sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ya. Ada juga keutamaan. Ini siam, ada di ada sholawat riwayat dan Imam segala Abu macam. Nu'aim, ya. Bahkan di halaman 44 beliau Yang membahas tentang paling Sya'ban. afdol yang dikatakan para nabi, Sya'ban itu bulan yang Al-Quran. oleh para Sya'ban, rasul sebelum aku, yaitu la ilaha baik. illallah. Maka ketika Sayyidina Musa minta zikir khas Lalu yang diberi Allah la apa yang ilaha akan menarik kita bahas kalau ini? Jadi sangat- sekelas sangat Sayyidina biasa, ya, Musa pembahasan zikir seperti khasnya ini la ilaha illallah, sangat- terus antum sangat mau biasa yang sekali. aneh-aneh. Tapi ada yang menarik dari kita. Hajar aja baca la ilaha Menarik. illallah. Nanti kalau Di muncul bagian nama-nama yang unik, nikmati. Itu hadiah dari Allah Subhanahu. Pembahasan tentang wa ta'ala. Lailatul Nisfi min Sya'ban, Asma'ul Lailatul Nisfi Sya'ban. Jadi ada Wa satu yang qala mulia di sallallahu alaihi Sya'ban wasallam, itu man sabbaha Allah pertengahan bulan Sya'ban. Lalu dubura nama-nama kulli bulan Sya'ban. salatin Bagaimana cara 33. menghidupkan bulan Sya'ban? Siapa yang bertasbih Lalu ada setelah pembahasan salat penting di sini 33. Pakai angka amal nggak? bil hadis dhaif, ya. Bahwa dalil Beramal pakai dengan angka hadis boleh dhaif. ini dia. Ya, Wa yang hamida sekali, beramal 33 dengan hadis bertakbir dhaif. Al-amal bil 33 kali. hadis Wa kabbara dhaif. 33. Beramal dengan hadis-hadis dhaif. Takbir juga 33 Karena kali. ini berkaitan. Apakah itu pembatasan? Lalu yang Tidak. lebih mantap lagi 33. lebih oke Kalau lagi, saya nyebutnya 32, i'tina'us salaf bid'ah. bi lailatin nisf. Enggak. Kalau 34 Perhatian enggak juga. ulama salaf Itu cuma mengenai contoh. lailatul nisf. Jadi kalau yang mengatakan bid'ah lebih, Apakah bid'ah saya kurang atau tidak? sepakat, ya. Katanya sekarang Wa banyak khatamal orang mi'ah, salaf ini contoh aja. ikut salaf, Lalu tapi ditutup mereka yang ke-100 tidak la mengindahkan ilaha illallah Sya'ban. wahdahu la syarika Maka di lahu sini al-mulku dibahas. wa al-hamdu Dan yuhyi wa lebih yumiitu wa ajib ala lagi, kulli syai'in qadir. beliau membahas tentang mauqif Ibn Taimiyah. Ghufirat dzunubuhu, diampuni Pendirian dosanya pandangan Ibn walau Taimiyah kanat terhadap misla zabadil Kita akan bahri, mulai dari meskipun nomor sebanyak berapa halaman buih di lautan. Pernah ngitung? kita akan mulai dari halaman Saya nggak sempat ngitung gitu ya. sampai kemudian pembahasan terhadap qaul Beberapa Ibn guru Taimiyah. kami mengatakan Insyaallah. kecuali dosa besar. Dulu saya juga menganggap itu. Saya Tapi balik setelah dulu ya. kita timbang-timbang dengan hadis-hadis yang banyak, halaman 7 ternyata kabiran kana au saghiran, mau besar mau kecil, kalau kita tenggelam dalam lafaz la ilaha keutamaan bulan illallah, Sya'ban dimulai dari nama. maka dosanya ikut Zakara ba'dul penyap. ulama, sebagian ulama Jadi nggak usah khawatir. menyebutkan Kan kita nggak ada yang suci tuh. bahwa Saya juga nggak suci, Sya'ban antum juga nggak suci. Saya yakin ini wajib-wajib itu pendosa mempunyai semua nih. nama yang banyak. Apalagi saya sendiri ya. ya, bulan Sya'ban Kita banyak-banyak mempunyai baca asma la itu. ilaha Wa kasratul illallah. asma, dan kebanyakan nama itu Leburkan ada itu. syaraful musamma, Nanti menunjukkan la ilaha illallah ini keutamaan akan membakar dosa dari kita. bulan yang dinamakan. Terbakar Bahkan itu Imam dosa. Abul Khair At-Taliqani, Makanya sebagian seorang orang kalau ulama, zikir panas. menyebutkan ada 22 Allah lagi bakar dia itu. nama daripada Ya. Sya'ban, ya. Sebagian 22 orang bisa nama menciumnya. daripada Sya'ban, ya. Sebagian masyayikh Tentuan bisa hubungan yang mencium Allah. baunya. Nama pertama Tapi yang kadang-kadang paling dia senyum-senyum sering aja. disebut adalah Ya. Oh, si Anda lagi dibakar. Al-Lailatul Mubarak. Bahkan Malam baunya yang dia penuh tahu ini berkah. dosa apa yang dibakar. Al-Barakah, Zatul Barakah Antum yang mempunyai ya fokus keberkahan sama pada Allah kalau lagi zikir tuh ya. Auli makna Jangan takut nanti ketahuan. Kan ini Auli batin, mujawarati ya. malaikati Allah yang batin yang ngasih tahu. karena malaikat membersamai, mujawarah membersamai Waruya umat anna manusia, rajulan wa muqarabatihim jaa ila Nabi dan SAW. kedekatan malaikat. Tadi itu hadis Muslim ya. Disebut juga Lailatul Nisfi min Sya'ban, bulan Sya'ban itu Berarti panjang ya. dengan Lailatul Qism.
malam pembagian. Min samaiha lailatul qismah lil arzaq. Maksudnya pembagian rezeki dan takdir, ya. Apa yang dibagi? Kita baca aja lah ya. Qismah itu artinya pembagian. Ya. Dasar seorang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, Ya Rasulullah, tawallat anid dunya. Dunia aku gak pernah datang ke aku. Daripada rezeki. Wa qalat dhatu yadayya. Rezeki itu ada dua, ya. Asetku sedikit, wahai Rasulullah. Ada dua jenis nabung-nabung tapi nggak pernah kumpul. Yang pertama, Waqala alaihi salatu wassalam, apa kata Rasulullah? kesehatan, pasangan, aina anta min salatil malaika wa tasbihil khalaiq wa biha yurzaqun. Dan yang kedua itu ini dahsyat ini mau kaya kan? Zikir. Tapi nggak perlu ngarepin Allah kasih langsung. Nggak perlu ingat-ingat itu. Zikir aja kerjaan. Zikir apa? Aina anta min salatil malaika. Yang dianggap manusia kamu baik, sudah tahu belum? Atau takdir yang dianggap manusia? Salatnya malaikat semua gimana? Allah sebenarnya baik. Tasbihnya makhluk dengan apa? Ini dan karena salat dan zikir mereka itu Allah berkahi rezeki mereka. Kebutuhan untuk bulan Syawal. Malaikat tidak makan nasi loh. Dan ini berdasarkan dengan apa mereka kenyang? Yang diriwayatkan dari Sayyidina kalau zikir. Sebabnya malaikat hadir ke majelis kita kalau lagi zikir. Di situ dia ada resto. Ya. Resto riba agak sedikit menakutkan, menegang. Di resto riba setiap hari apa? Sudah malam itu malaikat datang sekedar menyantap hari Jumat. Ya, jalan ditulis. Allah, makasih Bu Yasfi, Bu Aldomi, untuk oleh Firdaus, Abi Falah, nama-nama Laura Ali. Siapa yang sudah mau memimpin zikir dari Sya'ban bulan ini berempat aja kan mereka diuji tahun depan. Diuji mau ntar tuh ada murid rebutan punya murid ya. Kadang-kadang ada orang teman kita mimpin kurang serap, merendahin apa enggak atau ngikutin. Menikahi kalau dia ngikutin dia akan mendapatkan dia menanam pohon. Kenapa zikir jamaah itu mahal? Karena orang di situ tukar-tukaran kunci zikir. Semua nama antum kalau sendiri walaupun naik langsung tapi nggak punya khazanah, nggak punya cakrawala. Tapi kalau sering bermajelis istilahnya kaya, zikirnya kaya, berkahnya banyak. Karena satu zikir dibaca oleh satu orang, sekian malaikat mendekat. Wabiha yurzaqun, karena keberkahan zikir itulah mereka dapat rezeki. Batinnya tenang, dalam satu riwayat lain zahirnya berkepunyaan. Tapi bedanya ahlul dunia dan ahlul akhirah. Kalau ahlul dunia dia zikir untuk rezeki, namanya jalbur rezeki, menarik rezeki. Kalau ahlul akhirah dia berzikir sudah gak kepikiran dunia. Di saat itulah dunia mengejar dia. Jadi ternyata dunia itu seperti seorang yang jual mahal. Pas ditinggal nyari, beli rumah, beli kendaraan, ditinggal, beli ngejar, kereta dan segala macamnya. Siapa? Assalamualaikum. Lu siapa? Sama ya. Bawa modal dong. Diperkuat dari riwayat Ibnu Abbas dan qala inna Allah yaqdil aqdiyah kullaha manggil mas. Allah tetapkan takdirnya, qadanya. Itu dia. Qada dan qadarnya pada malam. Di dunia jangan ditimbang sama zikir. Lalu menyerahkan satu subhanallah lebih mulia dari dunia dan sisi. Maka jangan minta dunia dengan subhanallah. Itu yang kita sebut kemarin itu selamat Allah dan orang. Kepada malaikat katibin. Masa antum minta dunia yang hina dengan Rasulullah yang paling mulia? Itu kebangetan kurang ajarnya itu. Yang berikut tapi boleh indal awam bagi orang awam. Kalau bagi orang ikhwas yang beradab, yang tahu adab ma'rifatullah, tak berani dia. Makanya Sidi Syekh Abdul Hasan Syazili marahnya nggak tanggung-tanggung. Apa kata beliau? Murid dan makhluk paling dimurkai yang minta ini diriwayatkan oleh kepada Allah dengan amal akhirat. Dari Ibnu Umar untuk urusan dunia ada 5 malam kecil sekali. Ya, ini teman-teman nih yang ingat khamsul layalin. Semakin kepikiran dunia seperti itu dia. Udah gitu, terus karena dia sok jual. Nih ingat yang pertama, maka tinggal-tinggallah dia. Ya, yang cuek-cueki nanti dia kangen sama antum. Ntar dia WA duluan. Dunia nge-WA kita. Pertengahan bulan Sya'ban. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan yang masuk di hadisnya terakhir adalah malam Id. Malam Id. Hadis ini walaupun tidak sampai derajat sahih, cuma ini sesuai dengan yang sahih dari hadis dan yang mutawatir dari Qurannya. Setiap malam Jumat
Qala faqultu wa madza ya Malam Rasulullah? Rajab yang Apa pertama, tasbih dan malam salatnya Sya'ban, malaikat dan pertengahan, tasbihnya semua Lailatul makhluk Qadar, ya dan qala malam Rasulullah. Lalu Rasulullah Jadi kalau SAW mengatakan bermunajat subhanallah malam. bihamdi subhanallahil azim. Ya, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Sini tambahin wa bihamdi. Lalu Astagfirullah mi'at marah. Ini sebenarnya Allah gabungan maknawi. Jadi lihat disebut juga ini Lailatul Qadar. istighfar 100, atau subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100. disebut juga Antara malam terbit hidup, fajar disebut dengan juga Lailatul Aidil syuruk ya. Malaik, malam Ila antasala subuh hari raya ketika malaikat. Jadi dunia malaikat di raghimatan sana, mereka saghiratan. Kalau kamu sudah mulai berhari raya. mampu berzikir begini, Ini coba tidak lihat kepikiran di dunia kitab, sejenak Abu saja. Abdullah Tahir bin Muhammad bin Dunia Ahmad akan Al-Haddadi fi mendatangi kitab Uyunul Majalis. Kepadamu Beliau mengatakan raghimah. Raghimah itu Inna lil malaikati jadi di fis sama'i pinggang kita ada lailatai tali. Aidin. Malaikat juga punya Ujung malam talinya hari raya. dimoncongin Kama anal hidungnya. muslimin, sebagaimana Dunia orang itu Islam ibarat juga dapat hari raya. seperti hewan ternak, Yaumai Aidin, yaitu hari kayak Aid. sapi. Fa'idul Diapain namanya itu? Lailatul Bara. Dicocok. Idnya para malaikat. Jadi kita mau kemana dia ngikut. Idnya para malaikat. Hari Jangan, pertama, kita ngikut hari, dia. hari rayanya malaikat. Kan ada adalah orang tuh bawa yang anjing, pertama, mohon maaf. nisfu min Sya'ban. Entah anjing yang menarik Nah, ini dia, disebut entah anjing Lailatul Bara. yang ditarik dia. Yang kedua Lailatul Entah dia yang menarik Inilah anjing. dua hari Jangan raya gitu para ya. malaikat. Nanti saya Adapun tersinggung gitu Aidul ya. Mukminin, kita orang beriman. Hari raya Sohirah, kedua, dunia Idul jadi Fitr, kecil. Idul Adha. Nah, nih belajar-belajar Idul Malaikah pelan-pelan billaili untuk annahum la dunia yanamun. itu. Kenapa? Karena malaikat itu pada Sesaat malam hari tidak ba'da- tidur. Pada apa? Lahum sawa. Ya, mereka sama. Siang malam tidak. Ba'da subuh. Nih, ini istiqomah ini. Ini kan pegangan saya. Manusia, kalau berhari raya, Kalau siang saya hari. ketinggalan Karena saya mereka kagok tidak biasanya. tidur di siang. Ngantuk sekali. Karena lallil Kadang-kadang nahwali ketiduran. manami. Jadi aneh Lagi juga zikir yang tidur, orang nikmat merayakan sekali malam, tuh. Tidur dalam tahun zikir tuh baru nikmat. sebenarnya. Makanya kalau ada Walaupun orang ketidur lagi diperdebatkan zikir, hukum, saya biarin aja. tapi Berarti nanti berlainan mendapatkan dengan fitrah manusia yang tidur. as-sakinah. Baik. Itu rezeki juga tuh, ya. Orang itu nggak bisa tidur kalau nggak Kemudian, tenang. Disebut Dia juga zikir Lailatul terus Syafa'ah. kayak Zizah kan pernah gitu kan? Disebut juga malam Itu syafaat. bagus. Jadi siapa yang akan diberikan Mulia syafaat? Zulasi nggak boleh bangunin. Syafaat. Nggak boleh gebrak Pertama meja, nggak hidupnya, boleh. Bergeser takdirnya. Semuanya dikatakan. Termasuk guru kalau ngajar, terus muridnya ketiduran, itu sebenarnya bagus. Penamaan ini Berarti suara gurunya mengantarkan tidur. disebut juga Ini serius soalnya bukan canda loh. dan lain sebagainya. Secara psikologis. Bagaimana cara mengamalkannya? Coba kita lihat apakah Jadi, sama amalan kita antara di subuh Malaysia, sama di Indonesia, di Singapura, terbit di matahari itu Brunei, kira-kira di ada Pakistan, berapa menit? samakah dengan amalan ulama? Sejam. Kelamaan itu. Ya 40 menit lah ya. 40 menit sibuk zikir aja, bisa nggak? Lawan dunianya. Dan antum merasakan nggak nyampe 40 hari itu nggak rasa dunia itu kayak udah talak rasanya. Dua kaul pertama. Talaknya bukan talak satu, kalau talak masih bisa balik. Talak 3 rasanya. Dan waktu yang paling bagus lagi ba'da asar sampai maghrib. Ya, Kalau lagi nggak kemana-mana, kan ini kan bukan pejabat, dianjurkan. bukan presiden wakil presiden. Kalau presiden ya wiridan dia khidmat ke umat. Menteri Ini khidmat amalan ke kita yang presiden, kita ambil dari ulama. gubernur ke provinsi, Jama'atan. wali kota bupati ke kotanya, pak desa, kades ya ke desanya. Ini amalan Kalau kita kan bukan ya. Terus so sibuk. Tahu-tahu sibuknya seperti Khalid bin Ma'dan, itu gadget. Luqman bin Amir, Sama tablet. dan selain mereka. Pas buka-buka hizb al-youtube ya. Karena malaikat dalam itu Dan berhari-raya, al-Netflix mereka ya. pun memakai pakaian yang Netflix. bagus. Gimana antum mau kolbunya benar-benar membakar buhur. netral dan diikuti dikejar dunia. Kita boleh membakar minyak. Sebelum kerja dunia sudah dimasukin ke kolbu, akhirnya nggak pernah dunia ngikut. Kita yang ikut dunia jadinya. Itu yang membuat orang gelisah. Jadi salah satu kegelisahan seorang hamba, semakin dia membiarkan dunia masuk terus. Nah, yang sama hadangnya zikrullah. Amalan kita jika masuk ke suatu Zikir. kita pakai baju yang Nah, zikir ini dimulai dari zikir kolbu, lalu keluarkan dengan lafaz subhanallah. lalu kita datang ke masjid dan berjamaah. Insya Allah Inilah Allah berkahi ya. ulama Nah, salafus saleh yang ada ini disebutkan di kitab. lafaznya tidak sahih ya. Nggak usah kita baca. Setelah itu, apalagi kata beliau, Yang sahihnya yang setelahnya. Jika seorang hamba berkata alhamdulillah mala'at ma bainas sama'i wal ardh. Kalau orang baca alhamdulillah, teman sahabat ya, Allah, langit bumi penuh. guru dari Imam Bukhari, Yang kedua dia baca namanya Allah ngomong sal tu'ta. Ishaq Kamu bin mau Rahawai. apa? Ini dia namanya. Saya kasih. Ishaq bin Rahawai Nanti kalau hamba yang atau beradab dibaca ngomong ya Rabb, Rahu ya,
belum aku wujud, engkau sudah tahu. Sepakat Allah dengan tersenyum, pandangan ulama al-Syafi'i. ridha, Imam Ishaq diberi apa dari saja yang terbaik buat dari dia, Khurasan, bukan terbaik salah satu. menurut dia. Awalnya banyak perselisihan Terbaik antara beliau menurut dan Allah Imam Syafi'i. itu Tapi global, setelah berdiskusi besar. beliau Kalau menyadari terbaik beliau menurut kita, ilmunya mesti parsial, ditambah. kecil. Nah, Maka kebanyakan beliau itu kita akhirnya, minta kebaikan kepada Imam, menurut kita. Syafi'i, ya, bukan Sayyidina Al-Khidir mengajarkan Bukhari itu kebaikan murid. menurut Allah, Waqala fi bukan qiyamihi menurut fil masajid kita. jamaah. Apa kata beliau? Laisa dzalika bibid'ah. Jadi Imam Salafus Saleh, guru dari Imam Al-baqiyatus Bukhari, mengatakan salihat, ini tidak kata bid'ah. Rasulullah SAW, hunna. Naqalahu Nah, anhu jadi ada yang Harbul disebut Kirmani. Ya, warisan ini yang dinukil oleh kekal. Imam Al-Harb Al-Kirmani. Jadi penting Mati, sekali fi dia masail tetap dalam ada. masail. Dan yang kedua, Apa itu? La ilaha dari pandangan illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita nyebutnya dulu apa? Dimakruhkan Masih ingat? pada malam Zikir di masjid maqalid. untuk sholat ka, Zikir apa? ka, doakan. Wala yukrah Masih ingat? yusalli ar-rajul fiha li khassati nafsihi. Nah, zikir Dan maqalid ada boleh nggak kalau di sendiri. maksurat? Ya. Tapi Ada ini ya? bukan Maksurat pendapat kita ada ya? mayoritas ulama Syiah. Ini hanya Maksurat kan pendapat banyak. Imam Auza'i, salah satu imam ulama Syiah. Qala ma baina Inilah yang ma min rajulin lebih benar yaquluha menurut illa beliau. ghufirat Dan ini yang dhunubuhu wa dipakai law oleh kanat Ibnu Taimiyah mithla dalam zabadil bahri. Jadi Ibnu Kalau ada Taimiyah orang mengikuti membaca fatwa ini, Tapi semua beliau dosanya mengatakan diampuni pandangan meskipun Ishaq bin sebanyak Rahawiyah. buih di lautan, ya. Kalau di beberapa riwayat ditambahin Nah, dalam angka. hal ini ada pembahasan Wah, mengenai nah, boleh ini penutupnya. Sebentar. أن النافع من جملة الأذكار ما حضر فيه القلب. Ini kaidah. Jadi bukan angka yang fokus kita, tapi kualitasnya. Sesungguhnya beberapa yang riwayat bermanfaat mengenai dalam jumlah Sya'ban itu, zikir beberapa tidak bukan semua, beberapa angka sahih, beberapa tidak kuantitatif, tapi angka Maka ada kualitas. satu ulasan, satu pasal Ma hadara fil qalb. muhimmah. Apa yang disebut Khulasah angka muhimmatun kualitas? fi haditha Qimah, Lailatul Nisfi bukan min Sya'ban. iddah, tapi qimah, Kesimpulan mengenai yaitu penting mengenai hadis hadara Sya'ban. fihil qalb, zikir Imam yang Ibn Rajab hadir Al-Hanbali hati murid kita. daripada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Makanya Dia zikir punya kita kitab judul mulai Lataiful dengan gelombang yang pelan. Lataif, ya. La ilaha Inna jumhur illallah. a'immatil hadis Awal-awal begitu, da'afuha. lama-lama kita Versi kencengin dia. Jumhur supaya dia ulama tambah hadis asik, tambah asik, mengatakan, tambah asik, tambah Sahihah asik. Ibnu Hibban Pertama ba'dahu, baca tapi sebagiannya Allah, disahihkan oleh Imam Hibban. Allah, pelan-pelan Allah, Bahkan dia lama-lama hilang, meriwayatkannya dalam bisa kitab hu aja, sahih. bisa Allah aja. Ya. Kalau nyeter apa starter motor, Wah, jadi kalau mobil awalnya kan gimana dia? begini, Getar nggak? Bolak-balik. Lama-lama, zzz. Nah, Sebentar. sama ini juga kendaraan. jadi disebutkan di situ Begitu tentang dia. bahwa Ibnu Rajab Al-Hanbali Wa ma adahu mengatakan fahuwa qalilul jadwa. apa hadis-hadis Selain tentang Nisfu Sya'ban itu hadis-hadis manhaj ini, kebanyakan apa itu? dhaif, kecuali Zikir Imam yang Ibnu hati Hibban. tidak hadir, Beliau mengatakan maka dia hadisnya kurang nilainya. sahih sehingga mereka Fa'innal maksud, maksud dari zikir bukan ngitung angka, Imam kita tapi bernama al-uns Ibnu billah, Hajar Al-Haytami. Imam bermesraan Ibnu Hajarnya kepada dua, ada Allah. Ibnu Hajar Mesir, ada Ibnu Hajar Makkah. Ini intim. Ibnu Hajar Nah, Al-Haytami uns di itu Makkah. intim kepada Lebih Allah, dahulu manja-manja Ibnu kepada Hajar Allah. yang dari Mesir ya, Al-Asqalani. Jadi Allah itu Al-Haytami. Beliau ahli hadis juga, Ini tapi bahasa lebih dikenal nakalnya, sebagai Pak. muhadis. Waqad Senang ittafaqa dipacari. dalam kitabnya Ad-Durr Tapi ini nggak boleh pakai ya, cukup hari ini aja. Dan hadisin wal fuqaha. Ulama sepakat antara Antum ahli hadis harusnya yang dipacari Allah. wa ghairuhum. Tapi Kama bahasa dzakara ini Nawawi wa ghairuhu. sepertinya tidak Mana layak. disebutkan oleh Imam Nawawi Kita dan ganti Syafi'i. aja istilahnya. Fala jawaz Allah itu lil- senang kalau kita bahwa boleh beramal bercinta hadis dengan itu fadail. bermanja-manja Dalam kepada fadilah ya. amal. Wa tarhib wa tarhib intifasi. Siapalah kita mencari Bukan Allah, pada bab tidak hukum layak halal lah. haram. Yang dipacari Malaikun, makhluk. syadid Wazalika selama bil tidak mudawamati betul-betul. ala dzikri ma'a huduril qalbi wa bidzalika Lalu, yu'manu Di bawah su'ul Ishtarat khatimati al-Izz fahasab. bin Abi Salam. Nah, dan itu semua mencapai kedekatan kepada Allah itu tidak mungkin kecuali dengan mudawamah, berusaha mendawamkan zikir. Kalau ini namanya dawam, walaupun dia tidur dia tetap dawam zikri. Ma huduril qalbi, dengan hadirnya hati. Wa bidzalika, dengan itulah caranya seseorang aman dari su'ul khatimah. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa ada su'ul khatimah? Sederhana, dia beribadah tidak dengan kalbunya. Maka ini menjelaskan hadis, ada orang jarak dia dengan surga cuma 1 jengkal, tapi su'ul khatimah karena ibadahnya baru kuantitas, belum dengan kualitas kalbunya. Kita memohon kepada Allah
ayyu'inana ala dzikrih. Allah membantu kita untuk menyebut namanya baik lisan, tubuh, zahir, batin, ya, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dan kita mohon kepada Allah supaya zikir ini menjadi dawam. Dengan dawamnya Allah, bukan dengan dawamnya kita. Dengan bakoknya Allah, bukan dengan bakoknya kita. Dan kita memohon kepada Allah untuk memberi hadiah. Tidak boleh diamalkan, tapi dia ternyata di beberapa semoga Allah menjadikan hati itu sadar dalam berzikir. Dan yang terakhir kita memohon kepada Allah, semoga Allah menutup hidup kita dengan husnul khatimah bibarakatil habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa biha yurzaqun. Karena keberkahan zikir itulah mereka dapat rezeki. Batinnya tenang, zahirnya berkepunyaan. Tapi bedanya ahlul dunia dan ahlul akhirah. Kalau ahlul dunia dia zikir untuk rezeki, namanya jalbur rezeki, menarik rezeki. Kalau ahlul akhirah dia berzikir sudah gak kepikiran dunia, di saat itulah dunia mengejar dia. Qala ta'ala fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jika engkau telah selesai salat, maka berzikirlah kepada Allah baik berdiri, duduk ataupun tidur. Mereka ada juga yang menolak. Itu disebut zikir hal, menerima, ya? Misalnya Ubat al-Basra yang menolak ini sebagian kamu besar ulama sholat, Hijaz seperti tetaplah berzikir meskipun di luar sholat. Itu disebut membawa spirit sholat keluar sholat. Kalau sholat itu kan berdiri, ruku, lalu duduk, tawarruk, tasyahud. Tapi beliau menyadari itu aja. Jadi sholat zikirnya hanya di satu titik, cuma berbeda gerak. Sedangkan ayat ini mengatakan kalau selesai sholat jangan selesai zikir. Tidak ada namanya saya telah berzikir. Itu konsep yang keliru. Jika ada orang mengatakan ini saya sudah zikir Buya, saya sudah zikir Ustaz, saya sudah zikir, tapi kok masih gelisah? Ya salah ente sih. Zikirnya udahan. Zikir mah nggak ada udahannya. Fa idza qadaytumus shalah, kalau selesai sholat zikir dilanjut. Yang lebih menarik, baik berdiri, duduk ataupun tidur. Beliau mengatakan, nah itu yang mahal. Zikir lagi tidur. Itulah asrarnya para aulia. Tidurnya zikir. Dan amanah ilmiah yang dia sampaikan. Antum gimana? Maka para masyayikh kita tidurnya wirid. Kalau tidur kita berbeda pendapat dalam cara menghidupkannya. Hizbul akh. Pertama, jamaah وقال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم ذكر الله للغافلين كشجرة خضراء في وسط الحشيم. Ini bukan Hashim ya, Hashim. Ada mengatakan bid'ah, tapi beliau menguat apa yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim. Orang-orang yang berzikir di tengah keramaian yang lalai seperti ada pohon yang subur di tengah pohon-pohon yang kering. Pendaran kedua kata Ibnu Rajab ada yang mengatakan biasanya yang sering jadi foto-foto itu, foto-foto apa tuh? Background ada pohon, belakangnya padang pasir ya. Meskipun demikian dia memilih yang kira-kira begitu. Tapi tidak mengingkari yang pertama. Nah, inilah yang Zakirullah fil ghafilin kal hayy minal amwat. Orang-orang yang berzikir seperti orang yang hidup. Kita tidak boleh mengatakan bid'ah pandangan ulama. Sedangkan orang-orang yang lalai seperti orang yang mati. Ada kekayaan. Jadi kalau ada orang mati negatif itu lalai. Mati positif itu zikrullah. Jika pun mereka mengatakan mati sebelum ini bukanlah bid'ah yang boleh. Ya. Ini belum sudah sini adalah qaul bil bid'ah fi hadzal bab. Maaf, bukanlah bid'ah ini belum menikah ya. Tapi mereka tidak menemukan dalil. Baratri. Ini yang sudah beliau bahas di sini. Lalu dulu punya suami kan terus meninggal. Cinta suami apakah tinggal dekat jenazah suami? Dan yang menarik teman-teman ini bagian tinggal di kuburan suami gitu enggak? Enggak. Berani nggak lama-lama dekat jenazah? Pandangan Ibnu Taimiyah enggak. Cuma Sayyidah Aisyah yang cintanya hidup dan mati. Sayyidah Aisyah itu di hujrah Nabi, lalu dikubur baginda SAW. Beliau masih tinggal di kamar itu, tidur sama kuburan, makan dekat kuburan, karena bagi beliau Rasulullah masih hidup.
Dan beliau bermuamalah dengan orang yang sudah meninggal seperti bermuamalah dengan orang yang hidup. Dan ini dalil bagi ahlul haqaiq. Selama belum menikah lagi, itu seperti mahram. Ada banyak hadis dan Hukumnya seperti mahram. Makanya beliau copot hijab ketika di dalam kamar. Jadi kalau masuk kubur jangan nggak pakai hijab, pakai hijab. Ya. Kenapa? Itu nggak mahram kalian itu. Ya, kalau yang laki-laki mah udah pakai aman deh. Ya, baik sholat sendiri itu boleh-boleh saja. Kalau hijau sholat berjamaah fahada mabniun terus qaidatin amma meninggal ayahandanya taati wal ibadah. Juga dikubur di situ. Ayahandanya mahramnya bukan? Jadi Ibnu Taimiyah mencoba mahram, maka beliau masih copot hijab. Ketika Sayyiduna Umar wafat, melakukan amal taat. Sebenarnya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali juga minta di situ. Tapi isyarat dari Rasulullah waktu beliau hidup, waktu Sayyidina Muhammad SAW dan Sayyidatuna Aisyah masih bersama, sudah jatuh bintang. Bintangnya 3 jatuh. Bintang besar, lalu sedang. Siapa yang mentakbir? Ayahnya. Nanti akan ada bintang-bintang dunia terkubur di kamarmu. Pertama baginda Rasulullah SAW, yang kedua Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga karena bukan mahram dia kembali ke rumahnya Ummu Ummah. Ada ulama dan itu dalil bahwa bermuamalah dengan orang yang sudah wafat seperti orang yang hidup. Inilah yang dan beliau tetap menganggap dirinya istri Rasulullah. Hatta sampai sekarang Sayyidah Aisyah itu istri Rasulullah. Tidak seperti dia katakan Rafidah. Ya? Kecuali pada Syiah yang sudah apa istilahnya? Syiah yang munsif, kan ada Syiah yang sudah munsif, yang sudah sadar lalu tidak menghujat Sayyidah Aisyah. Yang penting juga lucu, mereka menuduh Sayyidah Aisyah pelacur, tapi mereka sendiri mengadakan nikah mut'ah. Lucu. Tidak ada malam yang lebih mulia daripada Lailatul Qadar. Ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah Ta'ala illa haffat bihimul malaikata wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah Ta'ala fi man 'inda. Hadis ini sahih ya, ada di Muslim. Tapi ini versi Imam Ahmad sepertinya. Tidaklah suatu kaum, ini kita nih kaum, jalasa, duduk di suatu majelis. Majelis itu bahasa Arab yang kemudian diislamikan, di Indonesia kan menjadi majelis persuratan rakyat. Bahwa ini bukti jelas bahwa negara ini sudah diislamikan oleh pendirinya. Dewan bahasa Arab bukan? Diwan, apa arti diwan? Bisa runtutan syair. Diwan juga bisa berarti kelompok, bisa juga berarti bangunan, bisa berarti macam-macam arti diwan itu. Melewati bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, mungkin tidaklah bermajlis satu kaum. Nah, itu terjemahan bebasnya. Perselisihan masalah politik untuk berzikir kepada Allah. Yazkuruna, jamak atau mufrad? Sampai mengganggu jamak atau single? Teman-teman dimakan Allah, ini hadis plural atau single? Bahwa yazkuruna, jamak, plural. Mereka sama-sama satu kaum berzikir kepada Allah. Nah, inilah dalil bahwa zikir jama'i masyru' masnun min sunanil Mustafa SAW. Bahwa berzikir jamaah adalah sunnah Nabi SAW. Jadi kayak kita tadi baca nama Allah, itu nggak usah dikhawatirkan lagi, ya. Apalagi nggak pesantren berani bid'ahin, ya, ngaca dulu. Pesantren semua di depan saya ini. Mereka nggak ada bid'ahin, ikut-ikut aja malah nikmat ya. Illa hafat bihimul malaikah. Malaikat mengerubungi. Makanya zikir itu walaupun tempat tadi panas terasa sejuk. Walaupun badan saya lemas terasa kuat. Ya, silakan. Ya, apalagi itu paling pojok kan. Yang itu dapat AC, itu dapat kipas angin. Lah kita dapat keringat tuh. Tapi alhamdulillah. Ya. Nikmat. Jadi zikir itu bikin hafat bihimul malaikah. Dikipas-kipas malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat. Rahmat punya siapa?
punya Allah. Yang disebut rahmat siapa? Rasulullah. Maka kadang-kadang beberapa antum zikir ketemu Rasulullah SAW, udah istiqomah aja, ya, nggak usah dipaksa-paksa mau ketemu Rasulullah. Nanti kalau haknya pasti ketemu. Ghasyiyatuhumur rahmah, aslur rahmah, Sayyidina al-Mustafa SAW. Pokoknya rahmat itu Nabi Muhammad SAW. Wa zakarahumullahu fiman indah. Jadi artis langit. Orang yang nyebut nama Allah di bumi, Allah akan sebut nama dia di langit. Bahkan tidak hanya di langit, disebut di arsy. Langit itu tempat malaikat, arsy itu tempat nabi dan wali. Di arsy itu banyak bagi-bagiannya, tapi kita bagi 4 aja. Itu banyak. Satu Nabi Muhammad SAW, yang kedua para anbiya, yang ketiga para tadi saya sudah Nabi Muhammad SAW, para rasul, anbiya, aulia, 4 aja. Namun masih umum ya. Nah, nanti yang aulia ini yang bagian banyaknya. Allah mengatakan apa, Rasulullah mengatakan Allah turut. Malaikat nggak masuk. Nuzul. Malaikat nggak sampai makomnya, makom arsy. Walaupun disebut malaikat illiyin. Malaikat tertinggi itu hanya yang berkontak ke aras, namanya hamalatul arsy. 3 kelompok. Pemikul arsy. Harus berkaitan dengan Sayyidina Jibril, dia hanya dengar. Yang pertama, jadi mereka hanya dengar kalam, tapi tidak melihat yang berkalam. Ampunan ini tidak bertemu dengan yang berkalam. Yang boleh bertemu dengan yang berkalam cuma Sayyidina Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang musyrik. Yang kedua musyahid. Musyahid artinya orang yang bertengkar, orang jadi yang artis dari sana. Gimana? Yang ketiga, pada pengen terkenal kan di dunia. Itu macam orang yang memutus silaturahmi. Jadi siapa saja yang tidak dapat ampunan, musyrik, musyahid, qati'ur rahim. Apalagi cuma terkenal di YouTube. Dipahamkan di sini. Apalagi cuma terkenal di TV. Orang ini tidak dapat ampunan. Enggak ada apa-apa. Antum ada TV di langit. Ya? Mereka nonton semua tuh, nonton ke kita. Belum lagi formalitasnya. Setiap hari ada yang lapor. Ada yang lapor. Ya Rob, kami meninggalkan mereka. Mereka sedang menyebut namamu. Allah lebih tahu, tapi formalitas laporan. Mereka lapor di Lumah Mahfuz. Masuklah daftar antum ke Lumah Mahfuz. 3 orang yang putus silaturahmi. Baru sampai Lumah Mahfuz, yang senang dulu. Ya. Begitulah terus. Tapi ada yang menyebut nama Allah karena tujuan. Nah, ini 3 golongan Allah ini itu tidak perlu tujuan. Maka dari sini muncul yang butuh tujuan itu yang belum sempurna. Allah telah sempurna, selalu sempurna. Maka dia mencipta tidak perlu ada tujuan. Tujuan itu untuk makhluknya. Amal yang memperkuat tauhid. Jadi ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa itu jangan dipahami Allah bertujuan. Bukan Allah menciptakan kamu, tujuan kamu adalah untuk ketemu dia. Bukan tujuan Allah. Ini karena nggak belajar ilmu akidah, orang-orang kebalik-balik nyebutnya. Tahu tafsir tapi nggak tahu akidah, gawat. Maka sebelum mentafsir mesti kuasai ilmu akidah. Jangan kayak yang di provinsi sebelah kita nih, yang mengatakan wajadaka dhallan fahada. Allah mendapatimu sesat, hai Muhammad. Lalu dia memberimu hidayah. Kata dia, kata si Ustadz nih, Allah itu mendapatkan Nabi Muhammad dulu sesat. Jadi Nabi Muhammad dulu sesat. Kata siapa? Si Ustadz. Jadi itulah sejarah ada amal ulama Syam. Ini bukan amalan ulama. Ini akibat menafsir. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali ulama-ulama bahaya mentafsir dengan bin Yasar ya. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Siap-siap tidak semua menjadi bahan bakar nanti di neraka. Jangan coba-coba. Sebenarnya jarang. Saya pun minta ampun kepada Allah apabila mentafsir dengan hawa nafsu. Auzubillah nih. Yang ada, ya kita menggali yang di dalam lagi. Itu aja. Kalau orang nggak terima nggak apa-apa. Kan dulu kita menafsir yang kulullahu ahad. Lalu ya, ada nggak terima ya nggak apa-apa. Kan nggak pasti benar. Yang benar kan kulullahu ahad. Minum saudara, toleransi akhirnya. Maka entah apalah saya tidak tahu. Sepertinya pandemi ini maq'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha ta'ala wa lam yusallu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah. Coba tuh hadis-hadis Imam Ghazali itu hafal semua itu.
itu nggak ada beliau satupun yang nyontek, itu hafal semua itu. Terus tiba-tiba ada ustadz sekarang mengatakan Imam Ghazali nggak ahli hadis. Ya. Kepalamu berhadas. Ini soalan daripada Kuala Lumpur. Tidaklah satu kaum duduk kepada jemaah saja lalu di mereka Malaysia. berzikir, tidak berzikir dan tidak bersolawat, ada dua. Maka taharatul majlis dua, zikrullah dan solawat. Ngumpul-ngumpul mau di kafe, silakan ngumpul. Mau antum kan nggak haram tuh duduk di kafe. Dengan syarat Ini kan mahasiswa senang nongkrong. Ya. Oh ya, Bang Dik juga punya goa ya. kirim Fatihah dan salawat kepada Goa baginda bid'ah. Rasulullah SAW. Cari goanya nggak ketemu, tulisan doang. Tutup lagi dengan Goa. Tafadhal, silakan diamalkan. Ternyata go tuh Semoga Allah, bermanfaat. keren tuh Bang Dik ya. Baik. Boleh diaktifkan lagi. Orang-orang yang bermajlis lalu tidak membersihkan, tidak mengisi majelisnya, dua hal: menyebut nama Allah, salawat ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Afwan, kecuali hasratan dia akan menyesal pada Dia hari dikata mohon izin kiamat. untuk tamarruh. Makanya kita setiap mau ngaji salawat dulu. nama ruh itu Ya, jangan kemudian lu apa sih turunnya sengaja biar adem dulu. saya Kan hanya dari jalan kan panas tuh, macet, di apa ngebel orang kan kesal tuh. Diademinnya pakai salawat. seperti itu ya. Jika Itu rahasianya kenapa saya minta teman-teman salawat dulu biar di adem. channel Al-Badar Ya. atau ikhwah di riba. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. Ya. Ini ada di berkenaan tentang riwayat tauhid, Imam makan, Abu Nu'aim, ya. tempat. Dari yang alim ulama, paling yang ulama afdol yang dikatakan sampai para boleh nabi kafirkan musyabbihah dan oleh para yang masalah rasul sebelum aku, yaitu la ilaha illallah. Kelompok musyabbih. Maka ketika Sayyidina Musa minta zikir khas yang diberi Allah, la ilaha illallah. Jadi sekelas Sayyidina Musa zikir khasnya la ilaha illallah. Terus antum mau yang aneh-aneh? Yang musyabbih Hajar aja baca la ilaha illallah. Nanti kalau muncul nama-nama yang unik, nikmati. Itu hadiah dari Allah Subhanahu menjisimkan Allah wa tanpa ta'ala. mereka sadari. Ya. Inilah yang dimaksudkan, dimaafkan insyaallah. Wa Tapi mereka qala tersesat. sallallahu alaihi wasallam man sabbaha Allah dubura Ada pun kulli ulama-ulama salatin yang mengatakan thalatha wa kufur, itu salatin. termasuk Said Siapa Muhammad yang Arabi bertasbih Al-Maliki, setelah beliau sholat di dalam, 33. beliau Pakai mengatakan angka nggak? orang yang mentasbih Bawa Allah dalil itu pakai kufur. angka boleh ini dia. Begitu juga Wa hamidah Hasan salasan wa Al-Asy'ari, salasin, bertahmid 33 dalam kali. Wa kitab kabbara Al-Ibadah salasan wa mengatakan, salasin. tasbih itu kufur. Takbir juga 33 kali. Begitu juga Apakah itu sebaliknya, pembatasan? takdir Tidak. itu juga kufur ya, menafikan sifat Allah 33. itu Kalau kufur. saya nyebutnya 32, Begitu juga tidak. Imam Subki Enggak. Kalau 34, enggak juga. fatwa-fatwa Itu beliau cuma mengatakan contoh. kufur. Jadi kalau yang mengatakan Ada bid'ah lagi lebih, yang lebih saya kurang keras, sepakat ya. Ibnul Ala Al-Qadhi, Wa khatamal pandangan mi'ah, itu ini dari contoh Amir. aja. Dia bahkan Lalu ditutup mengkafirkan yang ke-100, ibunya. la ilaha Kita illallah sepakat. wahdahu la syarika Kita lahu tetap lahul pahami mulku wa bitimah hamdihi ulama wa kita, yumiitu wa meskipun ala kita kulli syai'in banyak qadir. berbeza dengan beliau. Ya, jadi tidak Ghufirat masalah. dzunubuhu, Lalu, diampuni dosanya Kalau walau di masa sekarang kanat ada misla yang mengikuti Ibnul zabadil Al-Bukhari, bahri, sudah wafat, yaitu meskipun pemimpin, sebanyak buih di gerakan, lautan. Pernah ngitung? Al-Ahbas, ini Syekh Saya nggak sempat Al-Harari ngitung, Al-Habsyi, sebenarnya beliau senang disebut Ahbas, ya, gerakan Habsyi. Beberapa guru Beliau, kami Syekh mengatakan Al-Harari, kecuali dosa ahli besar. hadis, ulama, ahli Dulu akidah. saya juga Cuma menganggap sayangnya itu. beliau, Tapi sudah setelah kita sangat timbang-timbang keras sekali, dengan bahkan hadis-hadis keras yang kepada banyak, ulama-ulama ahli sunnah kita. ternyata Tapi kabiran beliau kana biasa au beberapa saghiran, hal mau besar mempertahankan mau akidah kecil, sunnah. kalau kita Mereka-mereka inilah yang tenggelam dalam lafaz mentakfir, la ilaha illallah, mentakfir, maka musyabbihat dosanya dan ikut dianggap. Bagi saya benar. mereka berbeda ya. Jadi nggak usah khawatir. Kan Silakan kita nggak ada yang aktifkan suci lagi tuh. Saya juga nggak suci, antum juga nggak suci. Saya yakin ini wajah-wajah pendosa semua nih. Apalagi saya sendiri ya. Kita banyak-banyak baca la ilaha illallah. fungsi ilmu Leburkan kalam itu. dalam Nanti la ilaha illallah ini akan cabaran membakar pemikiran dosa masa kita. kini kerana golongan Membakar itu dosa. sebelah Makanya ilmu sebagian kalam orang kalau zikir itu panas, outdate Allah lagi kerana bakar dia tidak tuh. bisa menjawab ya. Sebagian persoalan orang teori bisa terkini menciumnya. seperti Sebagian masyayikh bisa untuk mencium baunya. teori Einstein dan lain-lain. Tapi kadang-kadang dia senyum-senyum Ya. aja. Ilmu Ya. kalam Oh, si anu lagi gunakan dibakar. untuk mendebat Bahkan ahli kalam baunya dia tahu ini dosa apa di yang dibakar. masanya, ahli falsafah di masanya. Antum
Udah ada fokus aja sama perkembangan Allah ini, kalau lagi zikir. maka ilmu kalam sudah Jangan berkembang. takut nanti ketahuan. Syekh Kan Taufik batin, Al-Buti ya. sudah menjelaskan Allah yang batin yang perkembangan ngasih itu, tahu. dan beliau sudah mengkritisi Waruya ataupun anna rajulan siapapun Jaa mereka ila Nabi yang SAW. termasuk mulhidin. tadi itu hadis Muslim ya. Jadi setiap masa terjadi perkembangan. Maka saya selalu menganjurkan kepada kawan-kawan bahwa kita Berarti panjang Bu ya. dalam persoalan akidah, persoalan ibadah, persoalan hukum Islam tidak boleh hanya berpandangan bersandar dengan kalam-kalam ulama Kita baca dari aja lah ya. kitab-kitab lama saja. Karena kitab-kitab itu Dan ditulis seorang untuk kepada Nabi masa SAW lalu mereka. Untuk mengatakan, masa Ya kita sekarang, kita harus Rasulullah, mundur tawallat kepada anid kitab dunya. sendiri. Maka kita Dunia sudah aku lihat nggak banyak pernah ulama datang ke di aku. Mesir, di Wa qalat Maghrib, dhatu di yadayya. Baghdad, di Suriah, Asetku Syam sedikit, dulu, wahai sekarang Rasulullah. bahkan di beberapa tempat Nabung-nabung tapi nggak pernah yang sudah kumpul. mulai untuk Wa menjawab qala alaihi salatu wassalam, apa kata jangan Rasulullah? kemudian salahkan Payah kamu ya. Siapa yang Aina bertanya anta ini min silakan salatil Anda malaika juga wa mulai tasbil khalaik wa biha yurzaqun. Ya. jika Anda orang yang Ini alim, dahsyat ini. Ini mau kaya kan? jangan cuma Tapi menyalahkan. nggak perlu ngarapin Allah kasih Mereka langsung. sudah Nggak perlu ingat-ingat itu. menjawab Zikir aja persoalan kerjaan. di zamannya. Zikir apa? Apa yang kita Aina kita anta buat min di salatil kita malaika. buat juga. Kamu sudah Ya, tahu belum? barangkali begitu, wallahu a'lam. Sholatnya malaikat gimana? Tasbihnya makhluk dengan apa? Dan karena sholat dan zikir Ya, mereka itu solat seterusnya. Allah berkahi rezeki mereka. Apakah ruh itu berkembang? Malaikat tidak makan nasi loh. Dengan apa mereka kenyang? Kalau zikir. Itu sebabnya malaikat hadir ke majelis kita kalau orang lagi zikir. Di situ dia Jadi ruh ada resto dirahasiakan ribat. dan dia tidak disebutkan Di resto ribat setiap hari apa? atau dia memasuki tubuh Itu malaikat datang sekedar Itulah menyantap. satu-satunya Dari jalan Jumat mengenal Allah, ya karena jalan. ruh tidak Alhamdulillah, menempati terima kasih Bu Yasfi, maka Bu apalagi Aldoni, Allah David Daus, Abi Falah tidak ya, menempati suatu tempat di Laura manusia. Ali Jadi ruh sudah mau memimpin sangat zikir. batin, Mereka dan berempat aja. lebih Kan mereka diuji. maha batin lagi, maha Diuji mau ntar tuh. Ya Allah. Ada murid rebutan punya murid ya. Ya. di Kadang-kadang ada orang teman kita mimpin kurang serap, ngerendahin apa enggak atau ngikutin. Kalau dia ngikutin, dia akan mendapatkan sirnya. Kenapa zikir jamaah itu mahal? Karena orang di situ tukar-tukaran kunci zikir. Antum kalau sendiri walaupun naik langsung, tapi nggak punya khazanah, nggak punya cakrawala. Itu artinya ketentuan. Tapi kalau sering Jadi bermajelis, sahabat-sahabat kata Allah, takdir istilahnya atau kaya, ketentuan Allah zikirnya kaya, berkahnya banyak. tidaklah lepas dari Karena satu semua zikir kejadian di dibaca alam oleh satu orang, bahkan sekian malaikat ketika mendekat. misalnya Ustaz Rasulullah Wa biha doa itu yurzaqun. takdir juga. Karena keberkahan zikir Teman-teman itulah berdoa mereka itu juga dapat takdir. rezeki. Maka takdir hanya Batinnya dirubah dengan tenang, takdir. zahirnya Gitu ya. Jadi doa berkepunyaan. itu sendiri takdir, usaha itu Tapi sendiri bedanya ahlud takdir. dunia Silakan dan memilih. ahlul akhirah. Memilih takdir dia. Kalau ahlud ikhlas dunia atau dia takdir zikir berusaha. untuk rezeki, Takdir namanya jalbur rezeki, belajar atau takdir menarik rezeki. bermalas-malasan. Kalau Itu ahlul akhirah pilihan kita. dia berzikir Semua itu sudah nggak kita kepikiran bertanggung jawab dunia. kepada Allah Di saat Subhanahu itulah dunia wa mengejar dia. Ya. Jadi ternyata dunia itu Sudah seperti jam 9. seorang yang jual mahal, pas ditinggal nyari, ditinggal ngejar, disapa assalamualaikum, lu siapa? Bawa modal dong, gitu. Pas ditinggal, Kita ketika berzikir manggil-manggil mas, ngejar, itu dia. Nah ini perlu kita Jadi dunia sahabat-sahabat jangan ikhwasillah, ditimbang sama zikir. lintasan